Selamat berjumpa dengan Kansunuddin Channel. Kansunuddin Channel merupakan media yang selalu berproses. Sebagaimana kehidupan manusia itu sendiri yang selalu berproses, tidak kenal batas, berproses menjadi tak terbatas, berproses dari kecil menjadi remaja, dari remaja menjadi tua, berproses dari tidak tahu menjadi tahu, berproses dari biasa menjadi luar biasa. Gejolak proses menimbulkan berbagai fenomena. Fenomena bahasa, fenomena sastra, fenomena sosial, fenomena budaya, dan berbagai fenomena yang lain. Dalam hal ini Kansunuddin Channel membahasnya. Pada kesempatan ini Kansunuddin Channel akan membahas tentang apresiasi budaya. Berbicara tentang apresiasi budaya, kita mengenal dua hal pokok. Pertama, kesadaran. Yang kedua, penilaian atau penghargaan. Dalam hal kesadaran mencakupi kesadaran personal maupun kesadaran komunal, kesadaran perseorangan maupun kesadaran masyarakat. Seseorang atau masyarakat menyadari bahwa suatu kebudayaan itu memiliki nilai-nilai yang positif dan konstruktif, seperti nilai pendidikan, nilai moral, nilai etika, nilai agama, dan nilai-nilai yang lain yang bisa menuntun manusia ke arah yang lebih baik, ke jalan yang lebih beradab, dan mengajak manusia yang lebih manusiawi. Beranjak dari kesadaran inilah, maka seorang apresiator, seorang yang melakukan apresiasi terhadap budaya atau sebuah kebudayaan, kemudian melakukan penafsiran, kemudian melakukan penilaian bahwa kebudayaan itu mengandung berbagai nilai yang positif dan konstruktif. Oleh karena itu, orang yang bersangkutan memberi penghargaan terhadap sebuah kebudayaan atau budaya yang sedang diapresiasi. Nah, dalam apresiasi ini seorang apresiator melakukan pemahaman terhadap sebuah kebudayaan. Setelah melakukan pemahaman, kemudian melakukan penafsiran, melakukan penghayatan, kemudian melakukan penilaian. Beranjak dari penilaian dan kesadaran bahwa suatu kebudayaan yang diapresiasi itu memiliki nilai-nilai yang positif, maka seorang apresiator melakukan tahapan berikutnya, yaitu semakin serius di dalam memahami, di dalam menghayati, di dalam menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan. Karena apa? Seorang apresiator semakin meyakini bahwa nilai-nilai kebudayaan yang sedang diapresiasi itu memiliki kaitan langsung dengan aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah kesadaran bagi seorang apresiator di dalam menggeluti, mendalami, menafsirkan sebuah kebudayaan yang sedang diapresiasi.
mengenai cara-cara melakukan apresiasi bisa dilakukan secara langsung, bisa dilakukan secara tidak langsung, dilakukan dengan cara mendokumentasikan, dan yang terakhir dengan cara melakukan kegiatan yang kreatif. Secara langsung, bahwa seorang yang sedang mengapresiasi kebudayaan, dia secara sadar melakukan pendekatan, pemahaman, penafsiran terhadap kebudayaan yang sedang diapresiasi. Karena apa? Dia menyadari bahwa kebudayaan itu memiliki nilai-nilai yang positif dan konstruktif. Nah, apresiasi secara langsung ini bisa dilakukan dengan cara membaca, kemudian mendengarkan, dan menonton. Misalnya kita sedang melakukan apresiasi budaya ketoprak misalnya ya. Kita akan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah ketoprak. Apakah itu masalah sejarahnya? Apakah itu masalah estetikanya? Apakah itu masalah fungsinya? Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya ketoprak. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara mendengarkan. Kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan ketoprak. Kita bisa mendengarkan pementasan ketoprak. Dan yang terakhir, dengan cara melakukan menonton. Nah, kita menonton langsung pementasan ketoprak. Sehingga dengan melakukan apresiasi secara langsung melalui 3 hal tadi, yakni membaca, kemudian mendengarkan, dan menonton, maka kita akan memperoleh gambaran budaya ketoprak secara menyeluruh. Kemudian kegiatan tidak langsung di dalam apresiasi terhadap sebuah kebudayaan bisa kita lakukan dengan membaca teori-teori kebudayaan secara umum, kemudian membaca tulisan, artikel, kritik-kritik tentang kebudayaan secara umum, kemudian membaca sejarah yang berkaitan dengan kebudayaan secara umum, sehingga nanti kita bisa menarik benang merah atau korelasi pengertian-pengertian kebudayaan secara umum dengan budaya ketoprak yang tadi kita apresiasi. Kemudian yang ketiga, dengan cara mendokumentasi. Seorang apresiator melakukan pendataan, pengumpulan, penyusunan data-data yang berkaitan dengan budaya secara umum maupun budaya yang sedang kita apresiasi, misalnya tadi budaya ketoprak. Nah, dalam konteks inilah seorang apresiator memiliki peranan penting sebagai pelestari kebudayaan. Adapun tahap paling akhir di dalam melakukan kegiatan apresiasi budaya, yaitu dengan cara membuat kegiatan yang kreatif. Nah, kegiatan kreatif inilah seorang apresiator dituntut untuk menciptakan karya-karya kreatif, karya seni, apakah itu seni lukis, seni sastra, seni tari, atau seni-seni pertunjukan yang lain. Dengan 4 tahapan ini, maka kita di dalam melakukan apresiasi terhadap sebuah kebudayaan, tentu kita akan memperoleh substansi kebudayaan yang kita apresiasi secara
mendalam dan secara menyeluruh. Kemudian pertanyaan terakhir, apa manfaatnya kita melakukan apresiasi? Nah, jelas seorang apresiator di dalam melakukan apresiasi akan memperoleh, bahkan mengalami proses keindahan karena bersentuhan langsung dengan budaya yang sedang diapresiasi. Jelas menambah wawasan berkaitan dengan budaya, khususnya budaya yang diapresiasi, dan umumnya gambaran kebudayaan secara umum. Sebagaimana kita tadi lakukan tahapan di dalam proses melakukan kegiatan apresiasi secara tidak langsung, yang kita harus membaca kritik, membaca sejarah, ya, membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan budaya secara umum. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengembangkan daya kepekaan secara batin maupun secara sosial. Mengapa begitu? Karena tadi sudah saya katakan bahwa di dalam kebudayaan itu mengandung nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai sosial, ya, kemudian nilai-nilai hiburan, ya. Ini akan mengantarkan seseorang menjadi peka secara rasa, secara pikir, dan secara sosial. Dan terakhir, dengan melakukan apresiasi terhadap suatu kebudayaan bisa mengembangkan kepribadian atau kejiwaan seseorang. Ya. Jiwa kita akan peka, ya. Rasa kita akan peka, pikir kita akan kritis. Karena apa? Di dalam kebudayaan itu sangat-sangat mengembangkan daya keindahan, daya kekritisan yang berkaitan dengan intelektualitas maupun daya kehalusan yang berkaitan dengan rasa. Nah, dalam konteks apresiasi inilah seorang apresiator pasti memiliki pengalaman secara emosional, pengalaman secara intelektual, dan pengalaman secara imajinasi. Nah, demikian gambaran berkaitan dengan apresiasi kebudayaan. Sampai jumpa dengan Kansunuddin Channel di lain pokok pembahasan. Terima kasih.